pagi. Ya. Pagi. Shalom, selamat pagi saudara Shalom. yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sukacita. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh aktif lagi dari istirahat kita ya. Karena itu semua bukan karena kuat dan jagonya kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Serta pemeliharannya aja yang ada dalam hidup kita. Ya saudaraku, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship pagi hari ini. Yuk kita bersama-sama, kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini pujian akan dipimpin oleh Bapak Mario Zhang yang jauh sekali berada di Cirebon. Dan kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan lewat Ibu Ucu. Saya lihat Ibu Ucu belum ada bersama kita, tapi biarlah terus kita akan memulai persekutuan kita. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, amin. Inilah pesan Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, kita akan mulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Saya meminta tolong kepada Ibu Marlina, bisa bantu buka dalam doa Ibu Marlina. Silakan Bu Marlina. Oh iya, sebentar. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, mari. Selamat pagi loh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami kembali pagi hari ini. Sudah pagi masih hari yang baik. Hari yang kau berkati ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji menyatakan-Mu. Tapilah kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tujuh yang akan menyampaikan firman-Mu. Begitu juga untuk Bapak Mario yang akan memimpin kami dalam penyembahan lagu-lagu rohani. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Tapi kami Bapak, agar supaya kami boleh layak saat ini mengisi ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marlina. Saudaraku, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau kembali kukuhkan kami Yesus untuk memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bawa kami Tuhan Yesus lebih dalam lagi, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Seladi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, memelihara kami pada setiap musimnya. Dia tak lalai memberi kami pada hari-harinya. Dialah penolong kami, Dia penjaga yang setia, Dia yang menghitung hari-hari kami dan memberi sejahtera. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Ku rindu lawatan-Mu, Yesus. Oh, kekasihku, Tuhan Yesus. Ku rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Inilah kerinduan kami, Yesus. Haleluya. Bawa kami, Tuhan, lebih dalam lagi mengenal-Mu. Oh, ikuti kami dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih.
kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi ada dalam hadirat-Nya. Bersiapkan hati ini menerima firman-Nya. Oh haleluya, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Oh haleluya. Oke, silakan Bu Ucu. Terima kasih Pak Mario. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan. Engkau siap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Biar kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu, dan segala sesuatu yang sudah Engkau berikan yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kepada siapa kami yang mendengar, kami percaya saat ini di dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Firman-Mu berkata, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh-Mu Tuhan akan melaksanakannya sehingga berhasil dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Suara saya cukup terdengar ya Pak? Oke, thank you. Shalom, shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kemurahan Tuhan memampukan kita ada di minggu pertama awal tahun yang baru ya. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, kita terus masih dimampukan sama Tuhan untuk ada bersama-sama menyembah Tuhan. Baik, hari ini kita belajar satu perkara ya. Di Amsal 20 ayat 23. Amsal 20 ayat 27, sorry. Amsal 20 ayat 27 berkata seperti ini. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Artinya kalau kita baca di sini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya roh manusia itu miliknya Tuhan. Yang Tuhan pakai, Tuhan tanam, Tuhan taruhkan dalam hidup kita itu sebagai pelita. Ya, sekali lagi. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya roh manusia itu miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam, ya, di dalam hidup kita. Ditanam dalam kehidupan seseorang. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi Tuhan tanam di dalam kehidupan seseorang. Pelita itu ya. Ingat waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafasnya. Pada saat penciptaan Tuhan tidak menghembuskan nafasnya kepada setiap ciptaannya. Tetapi saat menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas. Nah, ini adalah akses. Ya, akses kita terhubung dengan Tuhan adalah karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Karena nafas Tuhan ada dalam diri kita. Dan itu tertanamnya di mana? Di dalam hati nurani kita, di dalam kita. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu terkoneksi langsung. Tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat ketidaktaatan mulai ada, saat pemberontakan terjadi, maka itu terpisah. Dikatakan manusia akan mati, yang mati adalah rohnya. Manusia sih masih hidup, dan nyawanya masih hidup, tetapi rohnya terputus dengan Tuhan. Roh yang mati adalah roh yang terputus dengan sumber kehidupan. Amin ya. Amin, kita sepakat dulu ya. Jadi roh yang mati adalah roh yang terputus dengan sumber kehidupan. Nah, kalau kita lihat Tuhan menciptakan, pada waktu penciptaan, Tuhan menciptakan binatang, Tuhan bilang, biarlah dari tanah menumbuhkan binatang-binatang, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Artinya Tuhan menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan dasarnya itu dari tanah. Jadi kalau binatang atau tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, mereka tidak akan pernah bisa hidup. Demikian juga kita. Kita hidup karena roh Allah. Ya. Jadi dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi, ini dasar dari kekristenan kita, dasar dari pengiringan kita kepada Tuhan Yesus setelah kita ditebus, setelah kita menerima Tuhan Yesus. Ini adalah dasar dari hal yang akan harus kita hidupi, gitu ya. Nah, kita belajar hari ini. Jadi
Saat manusia jatuh di dalam dosa, roh manusia terputus dengan Tuhan. Roh manusia terputus dengan pemilik kehidupan, sumber kehidupan. Oleh karena itu, maka kehidupan manusia menjadi gelap. Kecenderungan hati manusia adalah dosa. Roma berkata seperti itu. Kecenderungan hatinya semata-mata berbuat kejahatan. Tuhan bilang saat sebelum air bah. Tuhan Yesus lihat kecenderungan hati manusia semata-mata kejahatan. Karena apa? Rohnya sudah mati. Karena sudah terputus dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan kita. Untuk mengembalikan hubungan yang putus ini. Untuk membuat jembatan supaya roh kita bisa terhubung lagi dengan roh Tuhan. Yaitu dengan kematian Tuhan Yesus. Makanya kita dilahirkan kembali. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali. Nah, itu mulai terjalin koneksi lagi. Terjadi lagi hubungan disambungkan oleh darah Yesus. Ya, dosa kita ditebus sehingga kita layak kembali dapat berhubungan dengan Bapa. Ya. Yang terjadi hari-hari ini, ketika kita sudah lahir baru, ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita sudah dibaptis, yang terjadi adalah kita kehilangan connect lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena roh manusianya kita itu menjadi tercemar. Ya. Jadi roh manusia dapat tercemar, dapat menjadi padam. Kenapa? Karena kita membiarkan, kita membuka celah, kita mengizinkan iblis masuk dalam kehidupan kita. Sesungguhnya iblis nggak pernah bisa merusak hidup kita kalau kita tidak izinkan. Amin. Setuju dengan saya? Karena kita dalam milik Tuhan. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita dalam milik Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kalau ada terang kegelapan itu tidak akan bisa masuk. Tetapi saat kita membuka celah, saat kita membiarkan tipu muslihat iblis itu ada dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita, saat itulah iblis punya jalan untuk masuk dalam tubuh kita. Dan saat itulah pelitanya Tuhan, roh kita itu mulai menjadi padam. Mulai menjadi tercemar. Sebelum padam tercemar. Ya. Sebelum padam tercemar. Ya. Jadi melalui apa? Melalui pikiran. Melalui tipu muslihat iblis, itu mulai mencemarkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Roh manusia roh kita. Ya. Jadi tandanya Pak, setiap muncul keraguan-raguan akan firman Tuhan. Setiap kita mulai berbantah dengan firman Tuhan. Setiap kita mulai menjauh dari firman Tuhan. Itu artinya roh kita mulai tercemar. Artinya ada pintu masuk. Kita membiarkan celah untuk tipu muslihat iblis itu mulai menguasai pikiran dan hati kita. Ya. Nah, sesungguhnya Tuhan menciptakan pikiran kita itu untuk memfasilitasi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan. Sesungguhnya itu tujuan Tuhan. Tetapi iblis memakai pikiran kita untuk menggagalkan rencana Tuhan. Jadi iblis itu selalu pengen ngerebut kita dari Tuhan. Iblis itu nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan udah tanam rohnya dalam diri kita. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Tuhan sudah memberikan pelitanya dalam diri kita. Supaya kita terus dapat berjaga-jaga. Supaya kita terus dapat terhubung dengan Tuhan. Ya. Nah, saat manusia roh kita sehat, bersih, maka kita akan dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Maka kita akan dapat melihat apabila ini tipu muslihat iblis, apabila ini jerat iblis. Ya, saat manusia roh kita kuat, bersih, saat kita terhubung dengan Tuhan, saat kita terus ada duduk di dekat Tuhan, saat terus kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai mata rohani yang jelas. Dan setiap kali yang datang dalam hidup itu, oh ini tipu muslihat iblis, oh ini perangkap iblis, maka kita akan lari, kita akan pergi. Kita tidak akan tinggal diam di situ. Ya,
Jadi ketika pelita Tuhan itu menyala, kita akan dengan jelas melihat semua perbuatan dosa, semua tipu muslihat, semana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan setan, kita akan melihat dengan jelas. Masuk 2023, banyak orang yang pesimis. Karena semua meramalkan, semua memprediksi bahwa 2023 adalah tahun yang sulit. Tapi mari kita mau masuki tahun ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa roh manusia adalah berita Tuhan. Di mana terang Tuhan itu akan terus menerangi kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kita bisa berjalan. Kita akan jelas melihat jalan kita ke depan. Kita akan melihat dengan jelas mana rencana Tuhan dan bukan rencana Tuhan. Ya. Kita lihat di Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 berkata seperti ini. Oleh Pak Hendra. Roma 8 ayat 14. Saya baca dulu ya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin rohnya besar, R-nya besar, roh Allah adalah anak Allah. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngaku anak Tuhan, kalau kita sudah dibaptis terima Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, dan kalau kita ngaku adalah pewaris kerajaan Allah, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Jadi jangan pernah ngaku-ngaku kalau kita berontak sama roh Tuhan, pimpinan Roh Kudus memberontak kepada firman Tuhan. Ingat, apakah kita masih jadi anak Allah? Ya. Firman Tuhan, semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita masih terus hidup menjadi anak-anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin Roh Allah, ya saudara bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri, bisa artikan sendiri. Di ayat 13-nya dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohnya huruf besar ya saudara, artinya roh Tuhan, artinya roh Allah. Tetapi jika oleh roh Allah, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi sekali lagi di ayat 14 tadi bahwa kita terima Tuhan Yesus, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita hidup dalam menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup di dalam roh. Karena di ayat 13 hanya roh Tuhan sendiri, hanya roh Tuhan yang dapat mematikan perbuatan daging kita. Amin. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tetapi roh Tuhan itu yang di dalam kita, itu yang membuat kita mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh Tuhan, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu itu, kamu akan hidup. Jadi mari di 2023 ini, kita hidup di dalam roh, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, kita terus mematikan ya, bukan menyingkirkan ya, mematikan perbuatan daging. Kalau menyingkirkan itu artinya tidak tuntas, masih ada, tetapi kalau mematikan berarti tidak ada lagi. Ya, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apapun kelemahan kita, apapun perbuatan daging yang masih melekat dalam tubuh kita, mari kita belajar minta Roh Kudus terus untuk mematikan perbuatan-perbuatan. Bisa. Ketika kita hidup di dalam firman, ketika kita hidup di dalam roh, maka Roh Kudus sendiri yang melakukannya untuk kita. Ya. Jadi ingat, roh kita adalah area di mana Tuhan dapat berhubungan dengan kita. Roh kita di mana Tuhan dapat berbicara. Roh kita adalah tempat di mana Tuhan menyampaikan segala sesuatunya. Nah, roh kita ini menjadi sehat kalau apa? Kalau kita hidup terus di dalam firman Tuhan.
Roh kita menjadi sehat kalau apa? Kalau kita terus seperti Daud bilang, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah hatiku. Ketika kita punya kerendahan hati untuk terus dikoreksi oleh firman Tuhan, roh kita akan sehat. Pelita Tuhan, yaitu roh kita akan sehat kalau terus dibersihkan. Ya, lampu kalau nggak pernah dibersihkan lama-lama akan jadi kotor, tidak akan terang. Tetapi ketika terus firman Tuhan membersihkan, terus kita mau dibersihkan, kita mau terus berintrospeksi diri, maka roh kita akan semakin tajam. Roh kita akan semakin tajam. Roh kita menjadi tajam saat apa? Saat kita taat. Saat kita lembut hati untuk ditegur. Saat kita mau berubah, maka Tuhan sedang mempertajam roh kita. Jadi, agar kita roh kita tetap menyala, supaya kita dapat terus terhubung dengan Tuhan, adalah nggak ada yang lain, firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu apa? Makanan, roti kehidupan. Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Roh kita hidup saat kita makan firman. Roh kita hidup, roh kita bisa melihat saat kita bergaul dengan firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya bersyukur bahwa terakhir ini beberapa tahun belakangan ini semua gereja menghimbau semua jemaatnya untuk baca firman Tuhan. Amin ya. Pasti di gereja saudara juga seperti itu. Jemaatnya untuk baca firman Tuhan. Kenapa? Kan itulah makanan rohani. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah terang. Saat kita baca firman Tuhan, saat kita hidup di dalam firman, makanya mata rohani kita tuh lihat, ini salah, ini nggak benar. Ini salah, ini nggak benar. Maka kita akan cepat berbalik. Ketika kita cepat berbalik, kuasa roh itu yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berubah. Jadi Tuhan itu luar biasa hebat dan luar biasa. Artinya Pak, ketika dia memberikan perintah, dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan perintah itu. Amin ya. Kita harus setuju bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ketika dia memberikan perintah, dia memberikan kekuatan. Dia memberikan tools-nya, dia memberikan kekuatannya untuk kita dapat melakukan semua itu. Itu Tuhan kita. Jadi kalau kita taat, saat kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, dan saat kita mau dibentuk, maka kita akan terus dibawa Tuhan naik. Kadang kita mungkin mengalami gelombang, kadang kita menjadi lemah, tetapi ingat, hidup bersama Tuhan itu naik. Naik, katakan. Meskipun ada kalanya di titik ini, kita menjadi lemah, kita turun. Tetapi ingat, Tuhan tuh bawa naik. Hidup kita tuh bukan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Artinya di dasar terus, di garis yang seperti ini. Tetapi dibilang, Tuhan akan membuat kamu naik, bukan turun. Artinya naik seperti ini. Saat kita dengar-dengaran Tuhan, saat kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan naik seperti itu. Mungkin kita akan memiliki titik lemah, titik down, kita turun ke sini, tetapi Tuhan akan bawa lagi. Kita turun mungkin, tapi Tuhan akan bawa lagi. Garisnya ini naik. Garisnya ini naik. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Saat kita melakukannya dengan diri kita, kekuatan kita, maka grafiknya akan lurus. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tidak akan ada perubahan. Tetapi saat kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita taat, kita berserah sama Tuhan, maka grafiknya akan naik. Maka manusia roh kita akan menjadi semakin kuat. Manusia roh kita semakin menjadi kuat. Dan kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Ya. Jadi seperti inilah pesan Tuhan pada awal tahun. Tuhan mengingatkan kepada kita. Ayo, hidup di dalam firman. Biar firman itu menyelidiki setiap hati kita. Firman itu terus memperbaharui hati kita. Firman itu membuat kita semakin naik. Firman itu mengajar kita. Jadi, roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh kita itu tempat Tuhan berkata-kata. Roh kita itu tempat Tuhan menyatakan terangnya. Tuhan memberikan kepada kita melihat segala sesuatu yang harus kita kerjakan.
Nah, saya punya pengalaman ketika akhir tahun kemarin, ini benar-benar pengalaman yang Tuhan ajar kepada saya. Akhir tahun kemarin, banyak hal terjadi dan membuat saya agak down. Bukan agak, saya down. Tekanan, segala macam yang terjadi dalam hidup saya. Kejadian-kejadian membuat saya down. Saat saya down, pelita mulai padam. Saat pelita padam, kita nggak bisa lihat dengan jelas. Ini kerjaan siapa? Saat pelita mulai padam, daging kita meningkat. Daging kita mulai menguasai. Dan saat itu hati kita menjadi tidak damai. Saat itu muka kita menjadi muram. Saat itu semua jadi terlihat tidak baik. Itu akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Sampai Natal, saya tahu ini salah. Saya tahu salah. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu bekerja saat saya mulai down. Tuhan bekerja. Saya tahu bahwa Tuhan itu bekerja. Mulai banyak yang bilang sama saya. Salah satunya istrinya Pak Mario, bestie saya bilang, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Cuma WA seperti itu, tetapi saya melihat bahwa itu kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat bahwa itulah kepedulian Tuhan terhadap saya ketika saya mulai menjauh. Ada yang bicara, Ci, yuk kita doa bareng yuk. Ci, saya nggak cerita, mereka tahu. Saat saya membiarkan daging saya, saya mendiamkan daging saya bergerak. Yang terjadi adalah apa? Saya semakin tidak suka cita, saya semakin down, saya semakin ngerasa kok jadi nggak enak. Tapi ketika saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, lihat hati saya. Tuhan, Engkau yang tahu hati saya. Tuhan, ampuni kalau ada, ampuni. Hati saya sudah jahat. Ketika saya terbuka sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya mengizinkan Tuhan menyelidiki hati saya. Di situ Tuhan mulai bekerja. Tuhan udah kirimkan dari luar banyak kasih yang saya terima. Tetapi ketika saya tutup hati, Tuhan nggak kerja. Tuhan udah kerja dari luar. Sekarang yang Tuhan tunggu adalah dari dalam saya. Ketika hati dari dalam saya membuka hati, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Engkau sudah bicara, Tuhan ampuni saya. Ini Natal. Saat seperti itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya sudah tidak melihat sekeliling dan menyalahkan yang lain. Saat saya mulai introspeksi, saya mulai berhadapan dengan Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Saat Tuhan bekerja, itu seperti membalikkan tangan. Saya izinkan Tuhan, ini Tuhan terangi hati saya, terangi itu. Buat pelita saya kembali menyala, pelitamu kembali menyala. Tuhan bicara. Tuhan bicara saat seperti itu. Tuhan bilang, kamu gak bisa batasi aku menyatakan kasihku. Kamu gak bisa mengukur kasihku dengan kasih manusia. Kamu gak bisa, kamu gak bisa mengharapkan segala sesuatu yang sudah kamu kerjakan. Jadi ketika kamu kerjakan, itu artinya kamu menanam. Dan pertumbuhan adalah Tuhan. Tumbuhnya di mana? Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan, di mana tempatnya Tuhanlah yang akan memberikannya. Saat itu, saat Tuhan bicara, tiba-tiba Tuhan membuka mata saya melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan, yang saya tidak terpikirkan. Saat itulah hati saya pulih. Saat itulah terang Tuhan mulai bercahaya. Saat itu firman Tuhan ngomong dalam diri saya terus. Ya, jadi, dan saat seperti itu,
Ketika Tuhan mulai menjamah saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Salah satu senjata kita adalah mendeklarasikan firman, berkata tentang firman. Harus kita berkatakan itu adalah satu senjata membungkam si jahat, membungkam tipu muslihat iblis. Jadi ketika kita mendapat firman Tuhan, kita berkata, kita ngomong sama diri kita ngomong sama kuasa kegelapan, kita ngomong sama tipu muslihat, kita ngomong, kita berkatakan firman, kita ngomong. Saat itulah runtuh, saudara. Saat itulah semua yang berputar-putar di pikiran saya itu runtuh. Saat itu saya cuma melihat Tuhan itu baik. Tuhan sedang menguji. Tuhan sedang membuat saya semakin tulus. Tuhan sedang membuat saya menjadi sungguh-sungguh. Tuhan sedang membangunkan saya. Tuhan sedang membuat saya tidak dalam kondisinya nyaman gitu. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan di situ. Jadi meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang membentuk kita. Kuncinya cuma satu. Bergaul dengan firman, berkatakan firman. Memiliki sikap rendah hati, mau ditegur, mau diajar, mau terbuka sama Tuhan. Karena sesungguhnya modal itu sudah ada dalam diri kita. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Roh kita adalah milik Tuhan. Tempat Tuhan ngomong sama kita, jangan biarkan roh kita padam. Jangan biarkan kita menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita kehabisan minyak. Seperti 5 gadis bodoh. Dibilang kehabisan minyak. Mereka punya pelit, mereka punya ini. Tetapi minyaknya habis. Artinya sudah tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Maka akan ditolak. Ya. Jadi hari-hari ini kita harus terus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita terus harus mau dengar-dengaran akan Tuhan. Mari di 2023 ini kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya kita dapat menjalani hari-hari ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Percayalah, kita tidak bisa hidup lagi di luar Tuhan. Karena kita akan terombang-ambing, kita akan terseok-seok, kita akan sungguh jatuh terpelanting ketika kita hidup tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pak Mario boleh nyanyikan lagu Ku Rindu Kau Hadir. Biar pujian ini terus jadi doa kita. Pujian ini menjadi kerinduan kita. Menjadi doa kita bahwa kita rindu. Terus hari-hari ini Tuhan hadir dalam hidup kita. Memimpin kehidupan kita. Silakan Pak Mario. Oke. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat
ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Kami rindu Kau hadir dalam hidup kami, Bapa. Kami rindu setiap pagi Engkau mengurapi kami. Karena itulah yang kami butuhkan. Itulah yang kami perlukan, Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Didik kami, Bapa. Ujilah hati kami, Tuhan. Kami menyimpang dari jalan-jalan. Selidiki hati kami, Tuhan. Apakah ada sesuatu yang mendukakan roh-Mu? Dan biar pengurapan-Mu yang mengajar kami. Pengurapan-Mu yang membukakan mata rohani kami. Kau melihat kedalaman hati kami, Bapa. Engkau melihat segala sesuatu yang ada di hati terdalam kami. Dan saat ini Tuhan kami minta, biar terang-Mu Tuhan bercahaya. Terang-Mu menyinari setiap sudut hati kami. Terang-Mu sinari Tuhan, sinari setiap sudut hati kami. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menyelidiki hati kami. Engkau yang paling tahu hati kami, Bapa. Saat ini biar terang firman-Mu menyelidiki hati kami. Jika ada segala sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan terang. Tuhan terangi dengan firman. Terangi hati kami dengan firman-Mu, ya Allah. Terangi hati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Terangi hati kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Kami minta biar Roh-Mu Tuhan bekerja di antara kami. Roh-Mu bekerja, Tuhan, Roh-Mu bekerja menjamah hati kami, melembutkan hati kami, membuka mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Roh-Mu menyelidiki hati kami. Roh-Mu melembutkan hati kami. Roh-Mu memampukan kami untuk bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perbarui hati dan roh kami, Urapi dengan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kalau di dalam roh kami, Engkau terus akan bercahaya. Terima kasih, Roh Tuhan. Tuhan taruh dalam setiap kami. Terima kasih, Tuhan, untuk pelita itu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kami berjalan dalam terang, Tuhan. Kami tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Sehingga kami tahu pasti kemana kami melangkah. Engkau mengangkat segala keraguan-keraguan. Engkau mengangkat setiap pemberontakan kami. Mengangkat setiap tekar tengkuk kami. Engkau mengangkat setiap kekerasan hati kami. Engkau mengangkat setiap kemayasan kami. Saat ini biar Roh Tuhan turun setiap kami. Kami, Tuhan, boleh menyembah. Karena Engkau terang ada di dalam diri kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, Roh-Mu terus akan berbicara. Roh-Mu Tuhan akan terus bekerja. Karena kami percaya pengurapan-Mu Tuhan turun pada setiap kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima sesuatu yang
Hati kami diteringkan. Kami akan melihat masa depan kami dengan cara pandang Roh. Kami melihat setiap masalah pergumulan kami yang ada di depan kami seperti firman berkata, seperti kopi. Kami menyelesaikan setiap persoalan kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan pimpinlah kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kepada Ibu Ucu pagi hari ini sudah membawakan pesan kebenaran firman Tuhan. Ya, di awal tahun yang baru ini, di tahun 2023, inilah pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan ya, melalui Ibu Ucu. Kita masih tetap harus bersandar, tetap berada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Karena hari-hari ke depan kita tetap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus ya. Saudaraku, kita mau lanjut untuk berfellowship. Walau nanti sebenarnya Ibu Ucu tidak bisa ikut fellowship pada pagi hari ini karena ada satu hal. Jadi kita tetap lanjut untuk berfellowship, dan sebelum berfellowship kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya meminta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu buka dalam doa syafaat. Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat dan nanti doa berkatnya Ibu Ucu. Ya, pagi hari ini ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Bu Stefani, boleh silakan bicara, Bu. Apa yang mau disampaikan? Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Ucu atas firman Tuhannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memang sangat baik dan sangat luar biasa. Saya hari ini mau minta tolong didoakan hasil PET scan dan MRI akan keluar hari ini. Kemudian saya juga akan di kemo nantinya. Saya cuma mau terus supaya rencana Tuhan yang terjadi. Dan saya turut mendoakan bagi sesama cancer patient yang saya lihat kemarin, karena saya lihat ada yang beberapa yang down spiritnya. Tolong didoakan karena banyak yang kemungkinan treatmentnya yang pertama kurang berhasil, sehingga pasti secara manusia itu down. Tapi saya juga bilang bahwa dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada sukacita. Jadi tolong didoakan banyak sesama cancer patient yang saya nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Tolong didoakan saja. Terus kemudian saya juga mau tolong didoakan supaya dalam pelayanan saya hanya terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, baik Bu Stefani. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Ya, kalau ada silakan raise hand. Kalau tidak ada, oh ada Ibu Rosa. Ya, Ibu Rosa silakan. Saya mau minta didoakan untuk sakit saya. Saya sudah 6 bulan ini terakhir saya sakit pinggang. Kalau bangun tidur tuh sakit, terus pinggangnya selalu sakit. Saya sampai ganti ranjang. Itu masalahnya gara-gara ganti ranjang. Ganti ranjang, terus ganti ranjangnya tidak ada yang cocok gitu. Sampai sekarang saya masih sakit pinggang. Akhirnya saya pakai ranjang lagi yang lama. Setelah ganti 3 ranjang, ganti lagi yang lama, tetap masih sakit. Saya doa tadi pagi ya, sampai jam 3 pagi saya bangun juga sakit. Tapi saya doa, saya diingatkan Tuhan, mungkin saya kurang berdoa ya. Jadi pagi-pagi sudah sakit pinggang. Jadi saya minta didoakan, semoga saya sudah sadar nih sekarang, saya harus lebih banyak berdoa di pagi hari. Jadi saya minta didoakan biar pinggang saya bisa sembuh. Ranjangnya sih nggak salah tuh mungkin badan saya gitu ya. Jadi ganti ranjang berapa kali pun tidak bisa guna, sakit terus masih. Sorry, Sis Rosa, apakah udah ke dokter, Sis Rosa, untuk Justru pinggang? pagi ini saya mau ke dokter, pikir mau ke dokter, tapi terus saya pikir lagi, saya ke dokter pasti ujung-ujungnya, emang dulu saya pernah ada urat kejepit, saraf kejepit ya, L4, L5 disuruh operasi, tapi saya nggak operasi. Tapi sembuh sih waktu itu, puji Tuhan.
setelah doakan ada jalan gitu dari kedokteran juga, terus menyembuhkan, tapi tidak 100%. Nah, saat ini sih saya baru berpikir tadi pagi, mungkin saya harus ke dokter ya periksa. Tapi saya lagi pikir lagi, pegangan dokter saya itu Tuhan gitu. Dulu juga saya ke dokter mana sih, saya cari penyembuhan untuk L4, L5 saya, ujung-ujungnya saya doa, akhirnya dapat jalan dari situ. Karena saya udah banyak sekali tempat saya cari gitu, karena saya nggak mau operasi kan. Sampai ada kali 6-7 tempat saya pergi untuk berobat, tapi tidak baik. Akhirnya setelah saya berdoa, didoakan, saya dapat jalan kemana saya harus pergi dan saya dapat kesembuhan itu. Jadi saat ini saya juga minta didoakan, mudah-mudahan saya nggak usah ganti ranjang lagi, saya bisa sembuh pinggangnya. Makasih Pak. Oke. Ya, saya lagi minta didoain. Wah, ini Iya, Iya Pak Paulus, silakan Pak Paulus. saya minta didoain untuk satu majalah anak-anak yang kami lagi garap, majalah Kompajas, Komunitas Pendidikan Anak Zaman Sekarang. Ya, ini lagi digarap karena mereka yang punya kegiatan kita lagi liput, dan juga tulisan-tulisan mereka yang anak-anak SMP dan SMA, dan mereka yang prestasi itu juga diliput di dalam majalah ini. Ya, Kompajas, Komunitas Pendidikan Anak Zaman Sekarang. Minta didoakan supaya dalam bulan Januari ini bisa terbit dengan dana ongkos cetaknya itu hampir 4-5 juta. Minta didoain. Oke. Ya. Pak Paulus. Ya. Ada lagi Pak? Itu aja. Dengan doain anak saya, tetap anak saya biar dia dapat pekerjaan yang tepat. Oke. Ya, terima kasih Pak Paulus. Kemudian Ya. Ada Ibu Dona yang resen, silakan Bu Dona. Ya, selamat pagi, Shalom. Pak Hendro, terima kasih. Bu Ucu, terima kasih banget. Saya tadi agak terlambat, tapi oleh firman yang dibagikan, saya jadi mau minta doa kepada Bu Mul sehubungan dengan pengajuan proposal bisnis saya dengan grup Jarum, di mana di sana juga saya melamar pekerjaan. Saya mohon Tuhan memberikan pernyataannya kepada saya, seperti tadi Bu Ucu bilang, perbanyak doa, perbanyak baca firman supaya firman itu yang menjadi pelita bagi saya, menerangi saya. Tolong doakan Bu Mul supaya saya bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Terima kasih. Ya, kemudian ada Ibu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Saya minta didoakan, hari ini saya ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Ya. Hari ini saya ulang tahun. Saya setiap ulang tahun ya, dulu saya nggak mikir siapa mau ucapin atau enggak. Tapi sekarang saya minta diucapkan, kenapa? Supaya orang ingetin ulang tahun saya, didoakan. Kenapa? Makin tambah usia, saya harus makin mawas diri. Berarti usia saya makin kurang nih, tambah 1, udah tambah tua ceritanya. Kan umur manusia Tuhan kasih 7 sampai 80 tahun, ya toh. Nah, saya bilang di tahun 2023 ini tadi pagi jam 12.00 saya diucapin yang pertama-tama oleh Edi Hugh, karena Edi Hugh sama saya sama 6 Januari, kita saling mendoakan. Udah itu udah. Saya hanya minta gini sama Tuhan kalau dalam ulang tahun saya. Enggak minta apa-apa pun, enggak, cuma minta satu, kesehatan.
Kedua, bisa jadi berkat untuk keluarga, masih bisa melayani orang di sekitar saya. Kalau apapun bisa saya lakukan, itu aja. Sama satu, saya paling penting Tuhan, tolong jaga hati saya untuk tidak jauh dari Tuhan. Itulah paling penting di atas segalanya. Karena kalau jauh dari Tuhan, saya nggak sanggup hadapin 2023. Karena berbagai masalah di pekerjaan atau apapun, tapi begitu saya optimis di 2023, asal satu doa saya Tuhan kabulkan. Minta saya hati itu tetap di dalam Tuhan. Karena saya bisa lewatin badai ini hanya bersama Tuhan di 2023. Jadi kita tetap sukacita. Itu aja sih doa saya, minta doanya ya teman-teman. Happy birthday. Terima kasih Pak Mario semuanya. Oke. Happy birthday to Ibu Lisa, ya, sehat selalu, panjang Terima umur kasih Pak Hendra. dan bahagia, ya, bahagia with family. Doain dulu. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Ya, semoga Amin. sehat selalu. Amin. Ya. Ada satu lagi permintaan doa ya, Bu Mul, yaitu dari Ibu Deborah. Ibu Deborah minta didoakan anaknya pagi hari ini mau berangkat ke Aceh agar sampai ke tujuan dengan selamat dan dalam perjalanannya dalam keadaan baik-baik saja. Tolong doakan itu. Kemudian kita nanti karena Ibu Ucunya sudah harus live lebih dulu sekarang, sehingga nanti doa berkatnya saya minta tolong kepada Pak Paulus untuk bantu doa berkat. Ya, Ibu Mul silakan. Ya, mari kita sama-sama satukan roh kepada Tuhan. Kita bawa saudara-saudara kita yang membutuhkan doa dari kita dan percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, sehingga saudara-saudara kita apa yang telah dirindukan, diinginkan dijawab oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama. Bapak, kami bersyukur, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan yang Engkau telah pulihkan kami kembali dalam kami boleh bangun dengan sehat, dan kami percaya iman pengharapan kami kepadamu bertambah kuat, dan kami terus ditambah-tambahkan dengan kebenaran firman-Mu, dan sehingga kami benar-benar dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terima kasih Engkau telah satukan kami, kami boleh bersekutu, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya Tuhan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Ibu Ucu, yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu untuk kami semua, untuk mengingatkan kami semua bahwa kami lemah, kami butuh Engkau, kami terus rindu untuk kami terus boleh dipakai Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Ucu Tuhan, apapun yang saat ini yang dihadapi dalam segala banyak hal masalah yang terjadi, yang datang kepada kehidupannya, namun satu hal yang kami percaya, bahwa orang-orang yang Tuhan Engkau telah pilih, orang-orang yang Tuhan Engkau telah sertai, kami percaya Engkau berikan kemampuan, sehingga pada waktu menghadapi apapun, ada kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, karena semua Tuhan Engkau izinkan supaya nyata penyertaan Tuhan, supaya nyata Engkau hidup di dalam kehidupan Ibu Ucu dengan keluarganya, sehingga kami percaya Tuhan, bukan kekalahan yang terjadi, tetapi kemenangan yang terjadi, karena Engkau sendiri yang berkata bahwa setiap orang yang mengasihi Engkau, sekalipun 10 kali jatuh, tetapi 10 kali Engkau bangunkan. Itulah janji-Mu itu, Engkau berikan kekuatan dan kemenangan. Bahkan janji-Mu adalah kemenangan buat kami. Kami lebih daripada pemenang, karena Engkau yang berperang untuk mengalahkan segala musuh-musuh yang datang kepada kami, dan kami menikmati kemenangan itu. Itulah ya Tuhan boleh terjadi pada hamba-Mu Ibu Ucu hari ini, sehingga hamba-Mu Ibu Ucu diingatkan
bahwa sesungguhnya Engkau yang berperang menghadapi segalanya dan Ibu Ucu yang menerima kemenangannya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan iman pengharapan kepadamu sehingga Ibu Ucu terus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih kami semua yang diberkati, yang ada, yang hadir di dalam GWG, baik yang hadir secara Zoom maupun yang di dalam YouTube dan radio, semuanya kami percaya yang mendengar diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dan juga Engkau menyertai kami. Karena sebelum kami berkata apapun Tuhan, Engkau matamu terus bermandang kepada kami untuk Tuhan mengawasi kami dan bahkan Engkau memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Semua kami yang ada, kami percaya Tuhan Engkau berkati pada waktu kami menghadapi segala masalah dan persoalan. Tuhan Engkau sudah sediakan kemenangan buat kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa untuk hamba-Mu Ibu Stefani yang terus Tuhan setiap hari dia terus perlu dukungan doa dari kami semuanya, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami untuk Ibu Stefani. Engkau sudah memberikan Tuhan, Engkau sudah menyediakan dan bahkan Engkau sudah beri yaitu kesembuhan yang sempurna. Engkau sudah beri yaitu Tuhan kekuatan yang baru. Engkau sertai dia senantiasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kalau pada saat ini dia masih menjalani pemeriksaan yang selanjutnya, Tuhan, Engkau sertai dan Engkau terus berikan hasil-hasil yang terbaik, dan bahkan Engkau sudah perlihatkan, Engkau nyatakan bagaimana dia yang luar biasa untuk selalu berekspresi yaitu dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Stefani sudah sembuh, Ibu Stefani sudah Tuhan luar biasa, dan Engkau jadikan dia terang di mana dia berada. Engkau jadikan garam dan berkat di mana dia berada, dan pada saat ini Tuhan Engkau izinkan dan Engkau utus dia untuk datang kepada orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama, sakit yaitu kanker apapun yang Tuhan Engkau telah bawa dia untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam buat mereka, sehingga mereka yang mengalami yang bahkan yang belum jumpa dengan Engkau, yang belum percaya kepadamu, mereka belum melihat Ibu Stefani bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Stefani, dan mereka boleh mendapatkan semangat yang dari Ibu Stefani karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu Ibu Stefani. Terima kasih Tuhan, Engkau terus tambahkan kepada beliau iman pengharapan yang luar biasa, dan sehingga dia benar-benar Tuhan boleh menjadi utusan-Mu, boleh menjadi kepanjangan tangan kuasa-Mu untuk mendoakan orang-orang yang ada pada saat ini bersama dengan beliau. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberikan kesembuhan Ibu Stefani. Kami berdoa untuk Ibu Rosa, di mana saat ini yang Tuhan pinggangnya masih dirasakan sakit, dan bahkan mungkin sudah sekian lama yang dirasakan. Pada saat ini kami bersama-sama, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami jangkau, kami lawat, kami jamah dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini sakit pinggang Ibu Rosa diangkat, disembuhkan oleh kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit yang mengganggu dalam pinggang dari Ibu Rosa, saat ini aku perintahkan Engkau pergi keluar dari dalam nama Tuhan Yesus, dari tubuh Ibu Rosa, dan saat ini ya Tuhan kami percaya bahwa Ibu Rosa sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tambahkan iman pengharapannya kepadamu Tuhan, dan dia boleh menjadi yaitu saksi yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Engkau beri. Tuhan, kami bawa juga untuk kerinduan Bapak Paulus, yaitu yang sedang mencetak buku majalah
yaitu Kopas, supaya majalah ini ya Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang anak-anak yang sedang membutuhkannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar apapun yang saat ini yang menjadi kendala, Tuhan lepas, bebaskan dan berikan Tuhan jalan kemudahan sehingga bulan ini pun majalah itu boleh terbit dan boleh dinikmati anak-anak yang sedang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan saat ini kami minta penuhi Tuhan, penuhi dalam segala keperluannya sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Juga untuk anaknya yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong Bapak bukalah pintu pekerjaan buat anak Pak Paulus Tuhan, sehingga Tuhan beliau boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan Engkau berikan, sesuai ya Tuhan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan hari ini beliau sudah dibukakan pintu pekerjaan, pintu berkat untuk beliau Tuhan, dan sebentar lagi dia boleh kerja dengan baik tuntunan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bawa untuk Ibu Dona. Tuhan, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu keperluan Ibu Dona, dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau melihat Tuhan, baik di dalam hatinya, baik dalam segala kebutuhannya, Engkau tahu. Saat ini kami bersama-sama, kami bawa Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan, bahwa Ibu Dona saat ini membutuhkan yaitu pekerjaan. Saat ini yang dia sudah mengajukan proposal di perusahaan jarum. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta baik yang saat ini yang menjadi penguasa yang ada di perusahaan jarum, kami buka, kami ketuk pintu hatinya, bukakan untuk menerima yaitu proposal yang diajukan oleh Ibu Dona di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati yang memiliki kuasa di dalam perusahaan jarum menerima dan menerima Ibu Dona untuk boleh bekerja di perusahaan ini. Seizin daripada Engkau, kami percaya Tuhan Ibu Dona boleh menerima pekerjaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Lisa yang saat ini Tuhan Engkau telah anugerahi dalam 1 tahun lagi Engkau menambahkan usianya. Tuhan, kami berterima kasih, kami percaya kalau Engkau memelihara tahun-tahun yang sudah dilewati dengan berkat kasih karunia tuntunan Tuhan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini Tuhan beliau terus tetap steady di dalam melayani-Mu, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan. Ini semua karena anugerah Tuhan, dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk tahun ke depan 2023, Bapak terus tambahkan hikmat, akal budi bijaksana, bahkan pewahyuan kepada Ibu Lisa, sehingga Ibu Lisa terus boleh bertambah-tambah di dalam Engkau, terus boleh bertambah mengerti akan kehendak rencana-Mu, dan dia boleh terus dekat bersama dengan Engkau, sehingga dia dapat terus Tuhan bertambah-tambah baik pengertian tentang Engkau, pengertian apa yang Engkau mau, pengertian apa yang Tuhan yang Engkau percayakan ke beliau, terus boleh Tuhan Ibu Lisa kerjakan dengan baik. Berkati Tuhan hikmat, akal budi bijaksana, pewahyuan terus turun atas Ibu Lisa, berkat kesehatan, berkat juga berkat-berkat yang rohani, berkat-berkat yang jasmani, limpahi Tuhan, sehingga Ibu Lisa terus boleh menjadi terang, teladan, berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah hidup Ibu Lisa menjadi hidup yang terang daripada Tuhan. Jadikan Ibu Lisa yaitu garam di mana dia berada, untuk menggarami orang-orang yang sedang tawar hati, orang-orang yang sedang lemah. Tuhan berikan supaya orang-orang yang ada dikuatkan oleh perkataan-perkataan, berkat-berkat rohani yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima Ibu Lisa kekuatan dan berkat daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan terus ada di dalam kehidupan Ibu Lisa. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak Ibu Deborah yang sebentar akan berangkat
ke Aceh. Tuhan tolong penyertaan Tuhan, lindungi dalam perjalanan baik darat baik udara. Tuhan terus lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala bahaya celaka, kuasa-kuasa si jahat roh maut. Kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak ini boleh tiba sampai Aceh dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati Ibu Deborah, di mana dia sebagai seorang ibu, seorang orang tua, dan terus kiranya Engkau berkati apapun yang dikerjakan buat dia berhasil, sehingga dia boleh terus membesarkan anaknya dengan kasih sayang tuntunan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa terus Tuhan untuk yang ada di GWG ini Tuhan, terus sertai berkati kami semua, tambahkan jiwa-jiwa yang boleh bergabung di GWG ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Tak lupa kami terus bawa juga Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau pakai terus pemimpin-pemimpin yang ada, khususnya adalah pemimpin tertinggi Presiden, agar beliau terus dapat membawa orang-orang yang ada di bawahnya, tim kerjanya Tuhan, agar mereka semua bekerja dengan hidup takut akan Tuhan, menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan jauhkan dari segala hati yang jahat, nepotisme, korupsi Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah mereka semua bekerja atas tuntunan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini yang sudah diberkati dengan penuh limpah berkat daripada Tuhan, boleh digunakan dengan baik, boleh diratakan sampai seluruh rakyat Indonesia mendapat keadilan, mendapatkan bagian daripada hak yang harus diterima oleh semua bangsa Indonesia yang ada. Kami serahkan semua doa-doa yang kami panjatkan kepadamu yang masih banyak dengan kekurangannya Bapa. Berkuasa Roh Kudus yang terus bekerja untuk kami semuanya, untuk kebaikan kami semuanya, dan semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Mulyatin. Sama-sama. Doa berkatnya. Pak Paul ya? Pak Paulus, mic-nya belum di-unmute. Pak Paulus, suaranya belum terdengar. Mic-nya di-unmute dulu, Pak. Baik. Mari jemaat kekasih-kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan masuk di dalam tahun yang baru ini dan hidup di dalam firman Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh berkat ini adalah datangnya dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam Roh Kudus-Nya turun atasmu berkat-berkat yang terbaik dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan anak-anakmu, di dalam pendidikannya, dalam usaha pekerjaan dan bisnismu. Semua finansial yang terbaik itu turun atas hidupmu. Amin. Dan Tuhan memberkati apa yang dijumpai dengan tanganmu. Dan Tuhan terus melindungi dan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Amin.